Rekam jejak Sylvester Matutina relawan Jokowi hina Sunarko, kini jabat Komisaris Independen IDFood. Kau, prajurit komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk hubungan NKRI. Tapi untuk orang sepertimu, Sylvester, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, kelobang semut pun pasti kami cari. Kami adalah bukan ayam tadi. Kami adalah ayam pertama. Sampai titik darah penghabisan, kami cari kau. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Hai Sylvester, saya sebagai wanita TNI merasa tersinggung atas ucapan yang kamu tujukan kepada atasan kami. Ya, Sylvester sekarang dicariin oleh para purnawirawan TNI ya. Sampai mengatakan purnawirawan TNI mengatakan sampai lubang semut pun akan dicari. Wah, ini ngeri bos, ya ini ngeri. Karena ini menjadi satu hal yang kemudian yang menurut saya pribadi Sylvester ini ya tidak terkontrol mereka. Sampai-sampai mengatakan ya mengancam cukur kumis Majen Sunarko ya. Bagaimana tidak marah di situ begitu. Kopassus ini saya kira punya sejarah panjang, punya sejarah prestasi yang sangat luar biasa, punya kontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, Sylvester sendiri punya apa? Kan itu logikanya begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ada tuntutan pemakzulan Gibran hari ini, itu wajar karena itu adalah bagian dari aspirasi rakyat. Jadi kalau toh pada hakikatnya menyerang pribadi seseorang itu tidak boleh begitu kan ya. Sampai-sampai begitu kan ya para purnawirawan TNI begitu kan ya akan mencari Sylvester ini. Nampaknya akan semakin seru di situ. Inilah Ternak Mulyono. Inilah Ternak Mulyono begitu kan ya. Demi membela Gibran ya semuanya dia lakukan. Ya mulai dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun kalau menyerang pribadi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ya kurang ajar betul begitu kan. Ya sampai-sampai hanya ingin demi membela Gibran tiba-tiba begitu kan yang mengatakan sampai mau mencukur kumisnya. Itu kan saya kira hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Yang namanya manusia itu kan harus tahu pada situasi dan kondisi di mana moralitas itu dibangun begitu kan. Kami Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia Kalimantan Timur terhadap video viralnya Sylvester. Sylvester, apa yang telah kau perbuat di negara Republik Indonesia? Sylvester, banget kau. Hai Sylvester, banget kau. Jangan kau bangunkan macan tidur. Ya, ingat kau Sylvester, banget. Kau jangan bilang tidak takut. Kau hanya bilang di depan medsos. Hadapin, kami siap. 1 kali 24 jam. Sylvester, banget. Hai Sylvester, banget. Hai Sylvester, banget. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia Kalimantan Timur tidak terima. Sylvester, banget. Hai Sylvester, banget. Hai Sylvester, banget. Kami marwah para pejuang, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah para purnawirawan, rakyat-rakyat yang telah berjuang. Sama dengan kau hina, kau baru menjadi tim sukses saja. Kau sudah berlagak dengan bahasa-bahasa. Kau hina
para jenderal dan pimpinan kita. Contohnya Jenderal Sunarko, Jenderal Soeharto. Hai Silvester! Saya ingatkan, kau sis Pester, jangan sok jagoan kamu. Saya Panglima Gam. Saya Komandan Operasi Suruh Aceh. Jangan sok jagoan kamu di Indonesia ini. Jangan kau ancam Pak Narko. Kalau kau mengancam Pak Narko, berhutang nyawa kamu dengan saya. Kau akan saya cari kemana-mana kamu lari, saya cari. Sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Ternyata begitu kan ya, banyak sekali yang berkomentar bahwa Silvester ini pernah dipenjara ternyata. Ya, dalam kasus apa bang? Banyak begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan apa yang saya tahu begitu kan ya, dalam beberapa media begitu kan ya, Silvester ini kabarnya begitu kan ya, sempat terjerat kasus hukum yang tuduhannya menyebar fitnah ya kepada Pak JK kalau nggak salah pada waktu itu begitu kan ya. Menuding bahwa Pak JK ini sengaja menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta. Nah, fitnah ini yang kemudian dilontarkan oleh Silvester ya di depan ratusan demonstrasi begitu kan ya, itu sudah sempat terekam kamera. Nah, setelah dipanggil ya oleh Bareskrim, ternyata dia alibi. Artinya apa? Oh enggak, itu hanya tuduhan fitnah saya kepada saya. Padahal itu sudah jelas-jelas begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lewat persidangan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Silvester dengan pidana penjara selama 1 tahun. Nah, artinya ini kan mantan napi. Artinya ini kan mantan napi begitu kan. Ya, sampai-sampai mengatakan seperti itu saya kira tidak elok lah begitu kan ya, bagi Silvester mengatakan bahwa sampai mau mencukur kumisnya Pak Sunarko dan sebagainya begitu kan. Hal inilah yang kemudian membuat heboh di media sosial. Apa yang kemudian dilakukan oleh Silvester ini tidak beradab dan tidak bermoral begitu kan ya, ketika mengatakan bahwa akan mencukur kumisnya Pak Sunarko, apalagi ada kata-kata yang kemudian muncul media sosial adalah kata-kata bodoh, dan ini tidak boleh dilakukan menyerang pribadi orang. Kepada seluruh warga Indonesia, kami tegaskan bahwa benar kami adalah para pernawiran TNI Dewan Kopral Sumatera Utara. Namun dalam jiwa kami tetap tertanam semangat Sabta Marga yang tidak pernah akan mudah sampai dengan darah titik penghabisan. Hai Silvester, saya sebagai wanita TNI merasa tersinggung atas ucapan yang kamu tujukan kepada atasan kami. Di antara Sabta Marga itu adalah tetap memegang teguh kesetiaan kepada negara dan bangsa Indonesia. Kami juga akan menjalankan disiplin dan hormat kami kepada Presiden, serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit. Sekali pemimpin, tetap pemimpin. Maka itu siapa yang melecehkan dan menghina pimpinan kami, itu sama saja menghina dan mengusir harga diri kami, termasuk kau, hai Silvester Matutina. Kami ingatkan kepadamu Silvester, jangan coba-coba menghina dan melecehkan pimpinan kami. Meskipun beliau purnawirawan sekalipun, dan kami pun purnawirawan yang tidak pernah hilang jiwa kombatan dan kami. Menghina pimpinan kami berarti akan berhadapan dengan kami. Ingat itu Silvester. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk ukuran NKRI dan menjaga martabat Presiden. Tapi untuk orang sepertimu, Silvester, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, ke lubang semut pun kami pasti kami cari. Kami adalah bukan ayam sayur, kami adalah yang bertarung. Sampai titik dari penghabisan, kami cari kau.
Kalau ingin beradu narasi ya silahkan. Kalau semisal ada purnawirawan yang kemudian menuntut pemakzulan Gibran, balas dong dengan aspirasi apa? Buat dong tandingan itu. Kan itu seharusnya begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Dan sekarang ini menjadi spekulasi-spekulasi besar, ya. Ya, spekulasi-spekulasi besar hari ini. Ini ancam cukur kumis Maijen Sunarko, purnawirawan TNI bakal TNI bakal buru Silverter sampai ke lubang semut. Wah, ngeri bos. Semoga TNI ini bergerak dan hatinya untuk memberikan pelajaran pada orang-orang ini. Ya, ini komentar dari The Z ya. Yang namanya kekerasan, yang namanya kata-kata kotor itu tidak boleh dilontarkan. Kritik boleh-boleh aja, saling mengkritik satu sama lain begitu kan ya. Karena ini bagian dari sejarah dulu di mana seorang pemimpin Jokowi yang dikritik oleh tokoh oposisi ya wajar. Inilah aspirasi sekarang wajar karena kita berada di negara demokrasi. Nampaknya demi membela junjungannya sampai segitunya begitu. kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu kan. Orang akan banyak bercerita bagaimana sejarah Sylvester itu sendiri begitu kan. Banyak yang kemudian muncul di viral di media sosial. Ada yang mengatakan lulusan ruko ini gimana begitu. Belain yang harus diceblosin penjara atau di guil time. Kasih salam olahraga minimal gigi rontok. Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kurang baik ya untuk berdemokrasi begitu ketika sampai-sampai mengatakan bahwa ingin mencukur kumisnya dengan ada kata-kata kotor dan sebagainya. Ini kan tidak boleh pada akhirnya begitu. Dianggap kurang ajar ya, dianggap wah karena membela si Gibran tiba-tiba kok segitunya begitu ya. Pelecehan dan penghinaan terhadap Bapak Mayor Jenderal dan kawan-kawan. Perlu Anda ketahui bahwa Bapak Mayor Jenderal Sunarko mantan tentara. Beliau pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam 1 Iskandar Muda. Kemudian Bapak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan itu bukan mau makar dan adu domba bangsa ini. Justru Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan sedang berusaha untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan rejim terdahulu. Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, juga mantan tentara yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Artinya, kalau seorang purnawirawan, salah satunya ada yang menyakiti, apalagi dihina dan ditantang, semua para purnawirawan akan merasakan sakitnya, apalagi dihina dan ditantang, semua tidak akan diam ya. Perlu Anda ketahui, Silverter, camkan itu, jangan arogan. Anda juga siapa? Kami para purnawirawan lawan. Hai, Silverter, jangan macam-macam terhadap para purnawirawan. Ada himbauan dari para purnawirawan. Anda kami tunggu permohonan maaf di media sosial 3 kali 24 jam dari sekarang. Merdeka! Allah. Sylvester Matutina menjadi sorotan usai diduga hina ex Danjen Kopassus Maijen TNI Purn Sunarko. Di tengah polemik yang ia ciptakan, diam-diam diketahui jika Sylvester Matutina saat ini menduduki jabatan di pemerintahan. Sylvester Matutina menjabat sebagai Komisaris Independen ID Food, badan usaha milik negara BUMN, yang dikelola Erick Thohir. ID Food dikenal sebagai holding BUMN pangan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Jabatan Komisaris Independen ID Food yang didapat Sylvester Matutina diketahui usai Menteri Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisarisnya. Erick Thohir melakukan perombakan sekitar Maret tahun 2025. Dalam rombakan Erick Thohir kini ID Food punya masing 6 direksi dan komisaris, yang termasuk dijabat Sylvester Matutina. Sylvester Matutina merupakan seorang pengacara, pengusaha, dan aktivis politik Indonesia. Sylvester Matutina lahir di Ende, Flores,
Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Juni tahun 1971. Ia beragama Kristen. Adapun latar pendidikannya, Sylvester Matutina ini merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Wiraswasta Indonesia, kuliah tahun 2016 sampai tahun 2020. Universitas ini dicabut izinnya pada 2023 karena kasus kuliah fiktif. Lalu, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Trisnadwipayana. Adapun karir politiknya, ia tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih, Solmed, yang mendukung Presiden Joko Widodo sejak 2013, saat Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Kemudian, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Selama berkarir, ia pernah melaporkan tokoh politik Fahri Hamzah ke polisi atas tuduhan menghasut untuk menggulingkan Jokowi. Bahkan, Sylvester ini disebut pernah dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara karena fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain aktivitas politik, Sylvester juga aktif di dunia usaha. Ia pernah menjadi Direktur Utama PT Srikandi Mahardika Mandiri, tahun 2009 sampai tahun 2019 dan memimpin perusahaan di sektor logistik dan pertambangan. Kemudian, ia juga mendirikan dan menjalankan kantor hukum sendiri, Kantor Hukum Sylvester Matutina dan rekan sejak 2008. Lalu, Sylvester Matutina juga pernah menjadi pemimpin redaksi media online solmednews.com, tahun 2015 sampai tahun 2019 yang terkait dengan organisasi relawannya. Sylvester Matutina termasuk orang yang turut menghantar Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sebab ia ikut berjuang memenangkan Jokowi dan Prabowo, di akun Instagramnya, Sylvester seakan mempertegas mengenai Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai Jokowi. Sylvester Matutina ungkap bahwa Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto memiliki kesamaan visi, misi baik Bapak Jokowi ataupun Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi negara maju. Maka tidak heran baik Jokowi dan Prabowo dapat memahami mimpi besar terkait membangun Indonesia di masa depan. Berikut riwayat karir Sylvester, Direktur Utama PT Malindo Sukses Solusi, 2023 sekarang. Direktur Utama PT Ivanslok Express Indonesia, 2023 sekarang. Law Office, Sylvester Matutina dan Partners, 2008 sekarang. Law Office, Suhadi, Edi, Sylvester dan Partners, tahun 2021 sampai tahun 2023. Pemimpin redaksi solmednews.com, tahun 2015 sampai tahun 2019. Direktur Utama PT Srikandi Mahardika Mandiri, tahun 2009 sampai tahun 2019. Direktur Utama di CV Tobels Makmur Food, tahun 2011 sampai tahun 2019. Direktur Utama Kargo PT Global Multimoda Papua, tahun 2010 sampai tahun 2014. Komisaris Utama NTT Mining Corp, tahun 2009 sampai tahun 2015. Komisaris Utama PT Wawasan Global Mining, tahun 2011 sampai tahun 2014. Sylvester Matutina diduga hina ex Danjen Kopassus Maijen TNI Sunarko. Sylvester Matutina diduga hina ex Danjen Kopassus, Maijen Purn TNI, Sunarko. Kecurigaan tersebut dikatakan oleh ex-Wakapolri tahun 2013 sampai tahun 2014, Komjen Pol Purn Ogroseno, melalui unggahan di akun Instagramnya @ogroseno_official, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Ogroseno pun tak terima jika Sunarko direndahkan oleh Sylvester. Apa motivasi Sylvester Matutina menghina Jenderal Sunarko? Silakan Sylvester kritik pejabat negara tapi jangan hina pribadi Jenderal Sunarko dan Danjen Kopassus tahun 2007 sampai tahun 2009, tulis Ogroseno dalam unggahannya. Kopassus masih disegani militer negara-negara di dunia, lanjutnya. Ogroseno pun menduga bahwa relawan Jokowi tersebut tak mengetahui terkait sepak terjang Kopassus. Mungkin Sylvester tidak tahu kalau sampai saat ini Kopassus masih disegani militer di dunia, kata Ogroseno dalam caption unggahannya. Sebelumnya diberitakan, relawan Jokowi, Sylvester Matutina tampak menyinggung nama Sunarko. Hei kumis tebal, Sunarko, kau pikir kita takut sama kau? Kata Sylvester seperti dikutip dari video yang diunggah Mosato TV pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Petik 1. Sylvester mengatakan bahwa Sunarko pernah tertangkap karena kasus makar. Kau ini dulu ditangkap karena kasus makar. Bawa senjata, ya Sunarko ini. Sunarko sama Soeharto, Letjen Marpurn, kamu yang menggeruduk KPU.
Kita enggak takut sama kalian sama sekali loh, katanya, mengutip wartakotalif.com. Sylvester pun tak takut dengan upaya 300 purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kalian jangan coba-coba mau adu domba bangsa ini. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya, dibanding 96 juta pemilih Prabowo Gibran. Dan kalian itu tidak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh enggak sampai 1 TPS, katanya. Di tengah polemik yang ia ciptakan, Sylvester kini diketahui menjabat sebagai Komisaris Independen IDFood. Jabatan Komisaris Independen IDFood yang didapat Sylvester Matutina diketahui usai Menteri Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisarisnya. Erick Thohir melakukan perombakan sekitar Maret tahun 2025. Dalam rombakan Erick Thohir kini IDFood punya masing 6 direksi dan komisaris, yang termasuk dijabat Sylvester Matutina. Direksi IDFood, Direktur Utama, Gimoyo, Direktur Manajemen Risiko dan Legal, Syamsul Hidayat Safwan, Direktur Keuangan dan Strategi, Susana Indah Kris Indriati, Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi, Bernadetta Raras, Direktur Komersial, Nina Sulistiowati, Direktur Sumber Daya Manusia, Yosi Istanto, Komisaris IDFood, Komisaris Utama, Independen, Suhartono Suratman, Komisaris Independen, Sylvester Matutina, Komisaris Independen, Hendar Sam Marantoko, Komisaris, Budiono Sandi, Komisaris, Muhammad Riza Adha Damanik, Komisaris